Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Kejadian 1 ayat 27 dituliskan apa? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Apa saya singgung dari petikan ayat ini? Sebenarnya di dalam perenungan kita hari ini tidak jauh dengan bagaimana kita merefleksikan diri bahwa kita itu adalah representasi dari Allah di dunia ini. Namun Bapak Ibu yang dikasih oleh kita, sering dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kita temui sebuah sikap ataupun tindakan yang egois, tidak memikirkan orang lain atau mau menang sendiri, menindas atau korupsi, atau bahkan kita mungkin sering marah, atau bahkan lebih buruk lagi. Dan saya yakin bahwa setiap kita itu pernah seperti itu, pernah marah, mau menang sendiri, itu pasti pernah. Namun kemudian coba kita tanya di dalam diri kita, seburuk itukah manusia? Seburuk itukah manusia yang diciptakan oleh Allah yang Maha? Padahal di dalam penciptaan ketika Allah selesai menciptakan segala sesuatu, Dia mengatakan apa? Allah melihat bahwa segala sesuatunya itu adalah baik adanya. Namun ketika manusia menunjukkan sikap dan tindakan yang hanya menunjukkan hal-hal yang menunjukkan kejahatan-kejahatan dari diri, apakah kemudian itu menggambarkan ataupun mengatakan bahwa seburuk itukah manusia yang diciptakan oleh Allah yang Maha Baik dan Maha Agung itu? Yang sering di dalam perjalanan kehidupan manusia yang adalah representasi dari Allah, manusia yang adalah representasi dari Allah terkadang lupa untuk kembali mempersembahkan atau memberikan hidupnya kepada Allah, ya, karena tindakan dan sikap yang tadi jahat atau buruk itu kan, sehingga lupa untuk kembali pada Allah sendiri. Dan bagaimana kita sekarang kembali pada Allah? Bagaimana kita memaknai tema di dalam khotbah saat ini ataupun judul di dalam khotbah saat ini, semua untuk Tuhan. Kalau kita masih hidup di tengah-tengah tindakan dan juga sikap yang hanya menunjukkan kejahatan-kejahatan manusia, gimana kita mau kembali pada Allah, mau mengembalikan ataupun mempersembahkan hidup kita kembali kepada Tuhan? Melalui bacaan saat Matius pasal 22 ayat 15 sampai 20, di sana menceritakan bagaimana orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian, dan dikatakan orang-orang Herodian yang berusaha untuk menjebak Yesus. Yesus tentang apa? Tentang pajak. Memang kalau kita baca secara sekilas, bacaan ini ingin mengatakan bagaimana sikap kita orang percaya, orang-orang Kristen kepada pemerintah, kepada otoritas yang ada. Bagaimana tuh sikap kita seharusnya? Secara sekilas mengatakan demikian. Tapi dibalik semuanya itu, kalau kita lihat konteks dari bacaan itu, kalau kita baca dari pasal 21 sampai dengan pasal 22, ternyata apa yang dilakukan orang-orang Farisi dan juga orang-orang Herodian pada waktu itu, yang mengajukan pertanyaan kepada Yesus, mengajukan pertanyaan kepada Yesus, tujuannya adalah untuk apa? Untuk menjatuhkan Yesus. Sehingga ketika Yesus menjawab pertanyaan mereka dan jawabannya itu salah, ya bisa tangkap dan dipenjarakan, bahkan dihukum mati. Jadi kalau orang Jawa mengatakan itu, orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian itu
wong legat boleh omongan. Wong sebenarnya itu tidak ada apa-apa, tapi dicari-cari masalah. Perlu kita lihat kenapa orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian ingin menjerat Yesus. Kita tahu di dalam kisah, di dalam perjalanan Yesus itu sangat tidak disukai oleh orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi yang menganggap bahwa ideologi pemikiran yang dibawa oleh Yesus itu ternyata tidak sama dengan pemikiran-pemikiran orang-orang Farisi. Bahkan jelas Tuhan Yesus itu sering mengkritik orang-orang Farisi. Sering mengkritik orang-orang Farisi. Kritikannya apa? Karena orang-orang Farisi di dalam menghidupi imannya, di dalam menjaga kerohaniannya, itu hanya terbatas pada hal-hal ritual yang kelihatan saja. Tapi hatinya, yang ada di dalam hatinya, bertolak belakang dengan apa yang dilakukan. Saya pernah mengatakan kita itu sering berbohong kepada dalam ibadah kelihatannya alim, di luar ibadah senengane ngunek-unek ke wong liya. Orang-orang Farisi itu hampir seperti itu. Itulah yang dikritik oleh Tuhan. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan sehingga orang-orang Farisi itu tidak suka. Makanya mereka mencari sekutu. Mereka berkoalisi dengan orang-orang Herodian. Siapa orang-orang Herodian? Orang-orang Herodian adalah orang-orang yang mendukung Herodes. Makanya kalau pada zaman sekarang yang mereka itu adalah orang-orang dari partai Herodes. Mereka itu menjaga agar Herodes, pemerintahan Herodes itu tetap terjaga aman. Jadi bagaimanapun caranya, keamanan itu harus tetap terjaga. Salah satunya apa? Ya, jangan sampai ada konflik pun di tengah-tengah masyarakat, konflik antara orang-orang Farisi dan juga Yesus, bahkan kelompok orang-orang yang tidak percaya dengan Yesus. Dan sebenarnya Bapak Ibu dari dikasih oleh Tuhan, dua kelompok ini, kelompok orang-orang Farisi dan kelompok orang-orang Herodian itu mereka itu tidak pernah satu paham. Yang satu itu berbicara tentang kerohanian yang palsu, orang-orang Farisi. Yang orang-orang Farisi itu berbicara tentang kerohanian yang palsu, yang tidak pernah mau peduli dengan hal-hal duniawi, hal-hal politik. Yang satu kelompok Herodian, mereka tidak peduli dengan hal-hal yang agamawi, yang rohani. Mereka hanya peduli dengan politiknya. Jadi keduanya itu bertolak belakang. Tapi pada satu momen tertentu, yaitu ketika mereka ataupun orang-orang Farisi ingin menjatuhkan Yesus, mereka mau berkoalisi, mereka mau menjadi satu dan apa? Bersepakat untuk menangkap Yesus. Dengan apa? Dengan mengajukan sebuah pertanyaan kepada Yesus. Pertanyaan yang memang ya kalau dijawab itu antara iya dan tidak, walaupun jawabannya iya ataupun tidak, itu sama-sama pada posisi yang salah. Kita lihat di dalam ayat 16 dan juga ayatnya yang ke-17 di sana dikatakan, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Pertanyaan yang diajukan. Boleh tidak toh membayar pajak kepada kaisar? Kalau jawabannya boleh membayar pajak pada kaisar, yang tersinggung ya orang-orang Farisi, karena mereka berfokus pada apa? Teokrasi, pemerintahan dari Tuhan, hampir seperti dalam perjanjian lama. Kalau Yesus menjawab bahwa tidak wajib membayar pajak, nah yang tersinggung orang-orang Herodian, pendukung Herodes. Kalau mereka tersinggung dan mendengar Yesus mengatakan tidak wajib membayar pajak, Yesus bisa ditangkap. Ditangkap karena apa? Oh, ini mau memberontak terhadap raja ini, mau memberontak terhadap kaisar karena tidak mau membayar pajak. Serba salah. Serba salah apa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun
apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus Kristus ternyata mencengangkan mereka semua. Mencengangkan orang-orang yang pada saat itu dengan sengaja ingin menangkap Yesus. Yesus tidak menjawab ya ataupun tidak, tapi apa? Yesus menanyakan kepada mereka gambar siapa dan tulisan apa yang ada di koin yang ditunjukkan oleh orang-orang pada waktu itu. Gambar siapa? Bapak Ibu, di sana dituliskan apa? Di sana dituliskan bahwa itu adalah gambar dan tulisan kaisar. Gambar dan tulisan kaisar. Pada waktu itu, pada waktu zaman itu, dalam konteks pada waktu itu, gambar ukiran patung itu menggambarkan atau menjadi wakil orang yang ada di gambar itu. Orang yang ada di gambar itu. Jadi dalam hal ini Yesus berbicara tentang tanggung jawab. Tanggung jawab bahwa apa? Setiap orang-orang warga negara pada waktu itu yang memang wajib membayar kepada kaisar. Karena itu harus dikembalikan kepada kaisar karena gambar dan tulisannya adalah kaisar. Itu adalah penggambaran kaisar. Kaisar pada waktu itu. Lalu apa maknanya ketika Tuhan Yesus mengatakan berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, ini sebenarnya inti dalam perenungan kita. Ini sebenarnya inti di dalam kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Di awal tadi saya gambarkan apa? Di dalam Kejadian 1 ayat 27 tentang penciptaan, bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Kalau tadi kaisar itu gambarnya ada di koin. Kaisar gambarnya ada di koin. Dan koin itu harus dikembalikan kepada kaisar. Pajaknya dikembalikan pada kaisar. Nah sekarang gambaran Allah itu ada di mana? Coba sekarang gambaran Allah itu ada di mana? Tadi di dalam Kejadian 1 ayat 27 jelas, gambaran Tuhan Allah itu ada di dalam diri setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Berarti apa? Di sini tentang bagaimana kita mempersembahkan diri kita, mengembalikan diri kita, memberikan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Ya, tema ataupun judul khotbah pada saat ini adalah semua untuk Tuhan. Semua dalam hal ini tidak hanya fisik, tapi dalam hal ini semua untuk Tuhan, seutuhnya untuk Tuhan adalah fisik, mental, ya, sosial, psikis, pemikiran, materi. Karena apa? Karena kita adalah penggambaran dari Tuhan. Kalau tadi kaisar digambarkan dalam wujud koin, kalau Tuhan digambarkan dalam apa? Wujud setiap manusia yang diciptakan. Nah, di sini kita bisa mengerti sekarang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sebenarnya di dalam perenungan kita saat ini bukan tentang jebakan yang disampaikan orang-orang Farisi dan sekutunya, tapi fokus di dalam perenungan saat ini adalah bagaimana kita memberikan apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Kalau tadi apa yang wajib diberikan kepada kaisar itu apa? Koin, upeti, pajak. Nah, koin itu adalah penggambaran kaisar. Nah kita, diri kita itu adalah penggambaran dari yang wajib memberikan kehidupan kita kepada Allah kembali. Di awal tadi saya sampaikan bahwa kita itu hanya sebatas ciptaan. Kita tidak bisa neko-neko. Kita tidak bisa berbuat apapun sombong, bahkan hanya karena apa? Kita ingin memenangkan diri kita sendiri. Makanya kalau kita itu menampilkan citra yang buruk,
Kalau kita itu menampilkan hal-hal yang ternyata jahat, ya kita sebaiknya kita harus bertobat. Sebaiknya kita harus memperbaiki diri kita. Karena apa? Semua yang kita miliki, semua yang ada di dalam diri kita harus kita berikan, kita kembalikan kepada Tuhan. Cara mengembalikannya bagaimana? Ya kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita hidup dengan cara-cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar ritual, kelihatannya alim, tapi di belakangnya tidak karuan. Tidak hanya sebatas sering ke gereja, tidak hanya sebatas sering beribadah berpersembahan, tapi ternyata kehidupannya jauh dari yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang dibutuhkan adalah ketulusan, kerelaan, ketulusan di dalam kita berbakti kepada Tuhan. Mari kita berbakti kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sedang beribadah, pun betul usah dipandang sing khotbah sapa. Tidak usah dipandang song leadernya siapa. Tidak usah dipandang sebelahku siapa, depanku siapa, belakangku siapa. Tapi ketika kita beribadah, mari kita datang dengan tulus karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Ya memang itulah yang kita persembahkan untuk Tuhan. Apa? Ketulusan hati. Tuhan memberkati, selamat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin.